Halo teman-teman, kami dari mahasiswa Telkom University sedang melakukan studi mengenai UMKM tradisional. Hari ini kita akan membahas toko terlegend yaitu toko jamu Babakuya. Mari ikuti. Nah teman-teman, saat ini kita udah ada di depan toko jamu Babakuya yang udah berdiri hampir 2 abad lamanya nih teman-teman. Setelah tadi kita melakukan observasi, ternyata terdapat beberapa aspek yang bisa kita improve supaya toko jamu Babakuya ini jauh lebih keren. Yuk, mari kita bahas. Nah, kalian lihat kan tadi keadaannya itu rame banget. Menurut hasil pengamatan kami kemarin, toko jamu Babakuya ini untuk pencatatannya sendiri kadang masih pakai sistem manual nih teman-teman. Jadi sulit banget kalau tiba-tiba ada order mendadak. Tapi proyeksi kita ini nunjukin kalau untuk stok minimum yang benar, kemungkinan bisa nurunin sampai stok out rate sampai 70% dalam 3 bulan loh. Dan plusnya diperkirakan bisa ngurangin bahan-bahan yang kadaluarsa sampai 60% dalam waktu setengah tahun. Solusinya gampang, tinggal pakai Google Sheet aja, gratis, tinggal buka di HP, gak perlu bolak-balik buku. Berdasarkan proyeksi tim, ini bisa ngurangin waktu inventarisasi harian sampai 40%. Terus, akurasi pencatatan diperkirain bakal naik jadi 90% loh. Bahkan, prediksi kita kesalahan transaksi bakal turun 70% dalam waktu 2 bulan. Keren gak sih? Bisa juga pasang tulisan menu lagi laris buat ngasih tahu pelanggan kalau lagi ada menu yang high demand. Plus, dari hasil proyeksi, dengan memantau tren penjualan, inventory turnover kemungkinan bisa naik 25% tanpa bikin pelayanan turun kualitasnya. Jadi, tinggal bandingin data permintaan sebelum sama sesudah implementasi, langsung deh kelihatan bedanya. Kemarin saat kita ke sana, banyak banget nih bubuk yang tidak terpakai. Kan sayang banget kalau nggak dimanfaatin. Kita bisa collab sama ibu-ibu PKK buat bikin DIY saset aromaterapi atau pupuk tanaman. Lumayan kan, bisa jadi side income. Dari proyeksi yang kita hitung, berapa Bill? Naik. Dari hasil kolaborasi ini, kita berharap bisa dapat atau bisa nurunin limbah produksi sebesar 65% dalam waktu 6 bulan. Dan juga bisa dapetin pendapatan tambahan sebesar 1.500.000 dari produk turunan. Nah, sekarang gua tanya sama lu, Naik, berapa target proyeksi residu kita? Target proyeksi kita itu 70% residu bisa jadi produk yang bernilai. Nah, menariknya dari yang awalnya dari barang terbuang ternyata bisa jadi ladang cuan, eco-friendly pula. Nah, nanti kita tinggal ukur volume limbah sama pendapatan tambahannya aja. Gampang banget kan buat dilihat hasil proyeksinya? Kemarin pas kita observasi, gudangnya hemat tempat banget. Gimana ya solusinya? Gimana kalau misalnya kita kasih pelabelan tanggal aja? Jadi sistemnya kayak kulkas kita, yang masuk lebih dulu, itu yang lebih dulu dihabisin. Nah, jadi dengan sistem ini, kami memproyeksikan bahwa dengan sistem FIFO dan juga pelabelan tanggal bisa membuat efisiensi ruangan sebesar 35% dalam 3 bulan. Dan juga kapasitas daripada ruangan itu sendiri bisa nambah 25%. Dan juga, dan juga bahan-bahan kadaluarsa bisa turun sebesar 80%. Gimana? Asik kan? Bener banget tuh, biar bisa kontrol kualitas produk jamunya juga. Jadi tinggal bandingin volume sama nilai rugi dari stok yang kadaluarsa sebelum dan sesudah. Jadi habis itu kelihatan langsung deh proyeksinya. Tadi kalian pada lihat kan, pas weekend keadaannya rame banget. Dan juga ada beberapa pembeli ini pada megang-megang jamu. Gimana ya solusinya? Gimana kalau bikin display simple aja? Jadi yang dipajang cuma kemasan kosong, yang aslinya disimpan rapih. Terus juga ditambahin juga layanan Gojek jamu, biar yang malas bisa langsung pesan online. Berdasarkan hasil proyeksi tim kami, cuma dengan kemasan kosong dan juga sistem pesan online dapat menurunkan tingkat kerusakan hingga 85% dalam waktu 3 bulan. Terus, layanan pesan online juga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan hingga 40% berdasarkan proyeksinya. Dan juga waktu tunggu berkurang hingga 50%. Gimana? Keren kah? Nah, gitu deh guys, hasil dari ngobrol-ngobrol santai kita hari ini. Jadi, toko jamu Babakuya bisa makin keren kalau satu, pakai Google Sheet biar gak pusing hitung stoknya. Yang kedua, sisa bubuk jamu bisa jadi produk kreatif. Yang ketiga, stok gudang diatur pakai sistem FIFO biar makin rapi. Dan yang terakhir, toko dibuat lebih nyaman untuk para pelanggan. Yang paling penting, semua ide ini bisa diimplementasikan pelan-pelan tanpa mengubah ciri khas toko yang udah ada selama 200 tahun lamanya. Bener banget Nas, kita sebagai generasi muda harus banget bisa ngejaga warisan jamu kayak gini supaya tetap eksis. Bener banget tuh, karena kita tahu sendiri kan, jamu itu bagian dari budaya kita yang harus dilestarikan. Kalau nanti udah diterapin, kita boleh dong minta diskon pelanggan setia. Apa sih?